Oke, good listener 92,9 FM Mix Radio. Selamat pagi, apa kabarnya Anda di pagi hari ini? Untuk Anda yang menjalankan ibadah puasa, ini baru hari kedua ya. Jadi tetap harus semangat menjalankan ibadah puasanya. Dan semoga di pagi hari ini juga Anda dalam kondisi yang baik, kondisi yang sehat tentunya dalam menjalankan aktivitas Anda di sepanjang hari ini ya. Nah, seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya, di pagi hari ini kita kembali punya sesuatu yang spesial, di mana kita akan kembali berbincang dalam rangka kebetulan di hari ini juga diperingati sebagai Hari Tuberkulosis Sedunia ya, di 24 Maret yang diperingati setiap tanggal 24 Maret. Dan sehubungan dengan hal tersebut kita juga akan berbincang mengenai tuberkulosis yang dengan tema Ayo Bersama Akhiri TBC, Indonesia Bisa. Nah, di pagi hari ini juga kita sudah kedatangan para narasumber yang sudah sedari tadi siap akan juga memberikan tambahan wawasan untuk Anda good listeners, dan juga tentunya mungkin untuk Anda yang ingin punya pertanyaan seputar tuberkulosis, Anda juga boleh menyampaikan pertanyaannya melalui WhatsApp di 085161280929, atau Anda juga bisa menyampaikannya melalui DM Instagram di Instagramnya Mix Radio di 929 Mix Radio, atau melalui live Instagramnya Dinkes Cimahi Care. Nah, sampai dengan pukul 11 kurang lebih ya kita akan berbincang, dan terima kasih, saya belum menyapa nih ya para narasumber yang sudah pagi-pagi datang ke sini. Selamat pagi Bapak Dr. Zakaria Ansori MMRS. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Dr. Zakaria ini sebagai Ketua PPTI atau Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia Cabang Kota Cimahi. Betul Pak? Betul. Iya. Gimana kabarnya Pak? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Ini kali ke sekian ya Bapak datang ke sini. Alhamdulillah selalu menyempatkan diri untuk berbagi ilmu dengan good listener semua. Dan pagi hari ini juga kita kedatangan narasumber yang cantik nih ya, Ibu Ani Rustiani. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan Ibu Ani ini sebagai Wasor TB Dinas Kesehatan Kota Cimahi, betul ya Bu? Iya. Ini keduanya narasumber yang tentunya sangat berkompeten di bidangnya ya, karena pagi hari ini kita akan berbincang banyak mengenai tuberkulosis, apalagi ini bertepatan dengan peringatan Hari Tuberkulosis Sedunia ya. Nah, boleh kita mungkin mulai dengan ini sebetulnya kalau dengar sih kayaknya udah sering ya para good listeners ini TBC atau tuberkulosis ini. Tapi sebetulnya tuberkulosis ini sendiri boleh dijelaskan apa sih gitu? Boleh Dokter Zakaria atau Ibu Ani? Silahkan. Ya, para pendengar semuanya, alhamdulillah sebelum kita membicarakan dengan penyakit yang sudah puluhan tahun ada di dunia ini, tapi sampai sekarang masih masalah sebagai masalah kesehatan di dunia, khususnya di Indonesia. Apa sih tuberkulosis itu? Penyakit tuberkulosis adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh bakteri ya, bukan virus. Sekali lagi ini oleh bakteri. Artinya karena ini bakteri bisa disembuhkan dengan memakai antibiotik. Nah, itu yang perlu kita pahami dulu. Bakterinya apa? Ada yang disebut bakteri namanya Mycobacterium tuberculosis. Dan penyakit ini sebetulnya sudah sejak zaman kuno dulu sebetulnya, dari zaman dulu. Kalau ditemukannya, ada yang penemunya adalah Robert Koch namanya. Makanya ada juga yang menyebut sebagai Koch pulmonum. Jadi kalau di rumah sakit biasanya banyak mengatakan penyakit KP. Oh, gitu. Nah, jadi kalau ini kena KP, itu biasanya Koch pulmonum yang diambil namanya itu. Jadi sekali lagi ini adalah penyakit yang sudah lama tapi masih sampai sekarang menjadi masalah kita. Sedikit saya sampaikan ya Bu ya, berhubungan dengan tuberkulosis ini, bahwa
Di Indonesia ini sekarang nomor 2 dunia terbanyak. Oh, aduh. Kasus tuberkulosis. Ini juara nomor 2 tapi dunia, yang nggak tidak harus menyenangkan, iya, tidak menyenangkan ya. betul. Tapi ini masyarakat harus tahu gitu ya, bahwa ini adalah penyakit yang menimbulkan kematian juga tertinggi, infeksinya, penyakit infeksi yang menimbulkan kematian tertinggi dan nomor 2 dunia. Dan sekali lagi, penyakit ini karena bakteri bisa disembuhkan, dan makanya kita sekarang lagi gencar-gencarnya kalau bisa kita eliminasi, kita turunkan kasusnya. Nah, itu perlu pengetahuan dan dukungan dari seluruh masyarakat, bukan hanya teman-teman kita dari Dinas Kesehatan atau kami dari PPTI. Kalau nggak ada dukungan dari masyarakat, ini adalah sangat berat sekali, seperti itu. Iya, perlu sekali ya dukungan dari masyarakat. Apalagi ini ternyata seperti yang disebutkan tadi, kita terbanyak kedua sedunia ya. Iya, setelah India. Oh gitu ya. Iya. Iya, kalau dilihat dari kepadatan penduduk mungkin berhubungan juga ya dengan jumlah kepadatan penduduk, atau kalau dianggap padat, Cina lebih padat. Oh iya, betul. Iya, lebih banyak gitu ya. Nah, jadi prevalensi kita memang makin tinggi, apalagi kemarin dengan COVID. Iya. Setelah COVID kemarin banyak kasus-kasus TB yang tidak terdeteksi, yang TBC dewasa tidak terdeteksi, akhirnya banyak menular kemana-mana. Setelah COVID banyaklah ditemukan, seperti itu. Nah, kalau tadi disebutkan penyebabnya adalah bakteri, ini berarti sama sekali tidak ada hubungannya dengan penyakit turunan gitu, karena misalnya orang tuanya TBC gitu ya, anaknya TBC itu nggak ada hubungannya dengan kalau zaman dulu sering orang mengatakan ini penyakit turunan, penyakit kutukan dan lain-lain, karena ini bakteri bukan turunan tapi tertular. Tertular sekali ya, lagi, karena ada di lingkungan yang sama ya, kalau keluarga. Tertular. Jadi bakteri ini adalah yang menularkan adanya di paru-paru. Kalau orang ini bersin, batuk, atau bicara dengan lantang ya, keras dan lain-lain, berarti kan kadang-kadang orang kita sering gini, kalau ngomong itu banjir hujan, muncrat. Hujan. Nah, itu kan di ludahnya itu bisa kemana-mana. Itulah yang bisa menimbulkan penularan gitu ya. Gitu. Kalau umpama contohnya ibunya batuk-batuk, kena TBC tapi belum terdiagnosa. Yang bahaya itu adalah orang kena TBC tapi belum terdiagnosa, belum ketahuan. Oh, itu kemudian dia gendong cucunya, kemudian jadi dia kemana-mana main sama cucunya, betul. ya. Nah, itu yang bahaya. Jadi kenapa sekarang kita gencar-gencar untuk mencari orang yang sedang sakit ini adalah untuk mencegah penularan tadi. Karena penularannya seperti itu. Jadi penularannya bukan sekarang nggak boleh begini, nggak boleh gitu, dan bukan, tidak seperti itu. Nah, jadi lebih spesifiknya lagi, cara penularan TBC atau seseorang bisa tertular TBC itu adalah melalui percikan istilah kerennya, mungkin istilah medisnya droplet ya gitu. Tapi istilah gampangnya mah ya pokoknya ludah yang keluar gitu ya. Ludah nyemprot percikan dahak saat orang gitu beraktivitas ngomong gitu ya, terus ngobrol terus batuk gitu ya. Nah, kalau misalnya sesuai dengan yang tema yang kita angkat di hari ini, ayo bersama akhiri TBC dan Indonesia bisa. Ini sepertinya lebih kita fokuskan kepada anak-anak ya. Nah, itu kalau sekitar kenapa gitu kita concern terhadap anak-anak dalam hal penularan atau pemberantasan TBC ini? Bu Ani, di Cimahi berapa itu anak? Kalau menurut data tahun 2022 ini, data penderita TB anak itu sekitar 1.900-an. 1.900-an. Perlu adanya
pengobatan untuk anak ini, Iya. sehingga tidak terjadi lagi penularan dari yang dewasa tersebut ke anak. Oh, gitu. Nah, dari tahun lalu kita hanya sekitar 800-an kasus TB anaknya. Jadi peningkatannya sangat ini tinggi ya sekali. di setahun. Tahun ini, tahun 2022 ini, menurut data tahun 2022 ini pasien anaknya sangat meningkat Iya, di Kota Cimahi ya. Khususnya di Kota Cimahi. TB dewasanya itu sekitar 4.321. Iya. Nah, pasien anaknya 1.900, sehingga ada 44% Iya. di antara Hampir pasien 50% dewasa tersebut, iya. gitu. Sehingga kami dari Dinas Kesehatan, ayo bersama-sama kita apabila ada penderita TB segera memeriksa, kontak serumahnya segera diperiksa. Seperti Iya, itu. iya. Apalagi yang mempunyai balita. Oh Seperti gitu itu. ya. Nah, kalau misalnya melihat dari itu kan penularannya adalah bakteri yang masuk gitu ya ke dalam tubuh. Dan apakah bakteri yang ditularkan atau masuk ke dalam tubuh itu sudah pasti akan menyebabkan sakit TBC itu sendiri, Dok? Iya. Iya. Jadi gini, saya mengawali tadi dari data yang diutarakan oleh Bu Ani. Iya. Jadi di Kota Cimahi itu ditemukan kasusnya adalah sekitar 4.000 kasus, itu baik dewasa maupun anak. Iya. Dari 4.000 sekian itu hampir 45% itu adalah anak-anak. Anak-anak ya. Nah, Iya, hampir anak-anak 50%. di sini itu umur berapa? Oh iya. Gitu. Umurnya adalah umur 0 sampai umur 14 tahun. Iya, Gitu. iya. Jadi anak SD yang kena TB masuk di situ, ya. Anak mungkin sekarang SMP ya. Iya, 14 tahun tuh SMP gitu. Nah, ini yang perlu penanganan lain karena coba dibayangkan ini hubungannya dengan kontak erat. Iya. Kontak erat itu adalah kumpul terus. Anak sekolah ini 6 jam mungkin di sekolahan. Nah, itu ya. Gitu kan. Walaupun toh memang ada teori bahwa untuk anak itu tidak menularkan. Intinya adalah anak yang belum mengeluarkan dahak. Oh, Iya. gitu ya. Gitu. Tapi Iya. kalau anak tersebut sudah mengeluarkan dahak dan bisa diperiksa untuk alat untuk menentukan itu positif, Iya. otomatis dia juga bisa menularkan. Oh. Anak SMP rata-rata udah bisa Sudah. mengeluarkan dahak, Iya, iya, betul. gitu. Jadi untuk yang tidak bisa menularkan itu adalah mungkin di bawah 5 tahun, ya. Tapi Iya. kalau sudah anak SD Iya, udah SD ini yang udah dia besar. mungkin sudah ngedahak ya. Iya. Mungkin kita juga di sekolahan gitu Bu Ani ya, Iya. ngelihat dahak juga di sini gitu ya. Iya. Itu berarti sudah bisa menularkan. Iya. Nah, kalau di situ satu kelas 6 jam dia kumpul terus, kemudian ada yang TBC Iya. belum terdiagnosa, itu potensi di situ untuk menularkan di situ. Apalagi mereka itu ya Kemudian berjam-jam gurau gitu, berjam-jam ya. bareng sama Anak- bareng-bareng. Anak kecil kan suka gogorowokan, Iya. gurau, Iya. ketawa-ketawa, Terus nempel-nempel ya. tuh. Nah, seperti itu. Iya. Nah, itu sangat potensi sekali. Iya. Dan zaman sekarang ini kan kadang-kadang kita lebih banyak di luar daripada di rumah. Iya. Gitu. Betul. Apalagi yang orang-orang aktif ya, Iya. pekerja gitu kan, pekerja 8 jam kerja. Iya. Di situ. Nah, jadi tadi data yang tadi adalah seperti itu. Iya. Jadi itu adalah untuk anak-anak. Jadi kenapa anak-anak tertular? Sebetulnya teorinya pasti dapat dari orang dewasa. Nah, itu ya. Gitu, Iya. dari orang Jadi dewasa. penting ya kontak erat itu untuk diperhatikan betul gitu ya. Betul. Karena anak-anak tertularnya biasanya mungkin dari orang dewasa di sekitarnya. Betul. Nah, tadi pertanyaan Teteh tadi, Iya. kalau ada bakteri Masuk berseliweran gitu ya. Iya. kemudian kita hirup masuk ke dalam tubuh kita, apakah kita pasti sakit? Tidak. Oh, tidak. Sebetulnya prosentasenya untuk sakit ya. Jadi kriterianya ada 3. Bakteri masuk, kemudian dimusnahkan oleh tubuh kita karena kita punya kekebalan. Iya. Dia nggak sakit Oh. dan bakterinya hilang. Kalau tubuhnya bisa mengatasi. Kalau tubuhnya ya? bisa mengatasi. Iya, betul. Ibaratnya kalau sering saya katakan itu ilustrasinya, ada pencuri masuk ke rumah dan orang rumahnya hebat, dia dibunuh. Iya, iya. Gitu kan? Iya.
Nah, ada yang kedua yaitu bakterinya masuk, tubuh tidak bisa mematikan, Iya. tapi bisa melemahkan. Dia disimpan di dalam tubuh. Nah, inilah yang disebut nanti infeksi laten tuberkulosis. Iya. Ilustrasinya yang tadi ada pencuri masuk, yang punya rumah hanya mampu untuk mengikat saja, Iya. tidak bisa membunuh Iya, pencuri iya. tersebut. Sewaktu-waktu pasti ikatannya lepas, dia jadi Bisa ini datang lagi. lagi, Nah, iya. itu hampir yang sembuh, yang tidak ini sampai itu hampir sekitar 85-90%. Yang sakit itu hanya 10%-an. Oh. Gitu. Nah, yang 10% aja sudah banyak tadi. Iya. Gitu, Kebayang ya. kalau badan nggak bisa Nah, mengatasi. sekarang yang kita kejar adalah orang yang kontak erat tadi. Bakteri sudah masuk, tapi di dalam tubuhnya dia tidak bisa mematikan, tapi hanya melemahkan. Iya. Nah, itu yang kita kejar sekarang. Untuk anak-anak itu yang kita kejar namanya pemberian terapi pencegahan. Oh, ada pencegahan Iya, ya. sekarang Iya. ada terapi pencegahan. Jadi orang kontak erat, kontak serumah, ya, Iya. baik kontak erat ini bisa di pabrik, Iya. ya, sebetulnya bisa juga di sekolahan, Di tempat gitu ya, kerja. di tempat Tempat kerja, gitu ya. Itu kita kejar sekarang. Kenapa? Kalau ini kita diamkan, nanti 2-3 tahun kemudian daya tahan tubuh turun akan jadi lagi, Oh, gitu ya. akan muncul jadi Muncul TBC, lagi. dan kan nggak habis-habis. Iya. Ya kan? Iya. Nyambung terus ya. Nyambung terus gitu Iya, ya. betul. Makanya ilustrasinya kalau serumah ini ada berlima, satu kena. Ini Yang ada ini tuh, 4, iya. ya kan? Yang 4 ternyata yang 2, yang 3 ini kontak erat dan tidak Nyimpen. ada gejala. Iya. Nyimpen tadi. Tapi nyimpen. Yang Iya, ini udah betul. sembuh, 6 bulan Ini kasih muncul. obat, 2 tahun kemudian ininya positif, Oh, iya betul. ya kan? Iya. Ini positif lagi 2 tahun kemudian. Iya. Ini kan nggak habis-habis. Iya. Dan ini banyak penelitian menunjukkan seperti itu. Gitu. Karena seperti itu, sekarang kita ada yang namanya program pemberian terapi pencegahan tuberkulosis. Iya. Jadi kalau umpamanya tadi ilustrasinya seperti itu, kalau ada anak di bawah 5 tahun kontak erat serumah, langsung diberi obat. Oh. Gitu. Yang lainnya yang kontak eratnya Iya. ya. Ya, terutama kalau ya, anak-anak kita- di bawah 5 tahun nggak ada kontraindikasi, langsung kita berikan obat pencegahan. Oh, iya. Karena kita yakin karena kontak erat serumah pasti ada bakteri yang sudah masuk. Gitu, Oh, iya. ya kan nggak mungkin lah serumah tiap hari, Iya. gitu nggak ini Cuma gitu soal ya. kesimpan apa enggaknya gitu ya. Betul. Iya. Terus kalau di atas 5 tahun, nanti kita screening, Oh. gitu. Ada gejala atau tidak? Kalau ada gejala batuk-batuk, kita tes dahak. Kalau positif kita obati. Iya. Kalau negatif ada tes namanya tes mantuk, Oh. yaitu disuntik ya, dites. Kalau positif, dia kasih obat pencegahan. Iya, iya. Gitu. Jadi itulah yang kita kejar sekarang. Bu Ani itu lagi ngejar-ngejar Iya. seperti itu gitu. Karena Kerjaannya Bu Ani ya. iya, karena target Iya, dari betul. pemerintah sangat tinggi dan sekarang capaiannya masih jauh dari yang diharapkan. Jauh dari Seperti- target ya. Betul. Iya, Iya. iya. Nah, kalau TB sendiri kan kadang kita dengar juga bukan cuman TB yang paru gitu ya, yang batuk-batuk atau gimana. Ada TB tulang atau apa, sebetulnya yang disebut dengan tuberkulosis ini bisa mengenai organ apa saja sih, Dok? Iya. Iya. TBC itu ada TBC paru dan TBC ekstra paru. Di luar paru-paru. Oh, di luar paru. Artinya di luar organ paru-paru. Dari mana? Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bisa ya? Bisa kena. TBC kulit ada. Oh, TBC otak ada. TBC selaput otak ada. TBC tulang ada. TBC Waduh. usus ada. TBC selaput usus ada. Semuanya bisa kena TBC. ternyata bisa Nah, ya. untuk anak-anak ini lebih bahaya lagi adalah kalau sering-seringnya sudah yang namanya meningitis TB. Jadi anak kecil gitu ya, kemudian dia kejang-kejang, kemudian panas, kejang-kejang, ternyata ini bukan dari panasnya, dari ini diperiksa ternyata adalah infeksi TB. Iya. TBC selaput otak. Oh, Dan iya. biasanya anaknya kejang terus dan nanti Kejang ya kalau gejalanya. kalau udah penyakit kejang ini nanti ada yang disebut squele.
Apa Scar itu itu? gejala sisa dari penyakit akibat tersebut. Oh, Anaknya jadi cacat, anaknya jadi MR, itu yang nggak anaknya diinginkan jadi ya. itu Iya, yang iya, tidak iya. diinginkan. Makanya ada BCG kan? iya, pencegahannya dengan Pencegahan imunisasi BCG ya. Nah, karena tapi bisa nggak kalau dari BCG kena TBC bisa? Bisa aja ya. Tapi Oh. gitu, Iya. kita menghindari adalah TBC yang berat. Iya. Gitu, kena masuk sih kan nggak mungkin Iya. TBC nggak jadi polisi di depan kita. Ini nggak Pasti boleh masuk nggak, gitu pasti ya. nggak TBC gitu ya, sekali udah di BCG gitu. nih. Oh Tetap iya. kita menghirup, tapi kalau toh di dalam mungkin tentaranya tadi udah lebih bagus Iya, lah, iya, iya. seperti itu. Nah, kalau khusus untuk anak sendiri ya, karena memang seperti yang disebutkan tadi, ternyata banyak jenisnya ya TBC itu, nggak cuman TB paru saja gitu. Iya. Nah, kalau khusus untuk anak nih, gejala yang muncul kalau seorang anak itu terkena TB itu Iya. apa saja? Ya, gejalanya sebetulnya gejala TBC ini mirip-mirip seperti gejala flu biasa gitu. Ah, Makanya iya. kadang-kadang orang tua itu ini flu biasa pilek lah, ini flu doang biasa gitu ya, iya. gitu ya. Jadi ada panas, ada batuk pilek gitu. Tapi lebih dari 2 minggu kok nggak sembuh-sembuh ya. Iya. Panasnya nggak tinggi tapi panas lagi gitu ya. Nggak sembuh lebih dari 2 minggu. Kemudian yang utama adalah berat badan tidak naik atau malah turun. Oh, iya. Gitu, makanya sekarang Itu terutama balita mungkin ya? Iya, di bawah 5 balita, tahun. ya. Makanya posyandu ini sekarang Harus. lagi digencarkan gitu ya. Karena salah satunya kita mencari juga di situ gitu ya. Jadi berat badan nggak turun, panas sering, batuk pilek sering gitu. Iya. Nah, kalau seperti itu cepat bawa ke fasilitas kesehatan. Oh, pokoknya tindakannya cepat Iya. untuk memastikan Untuk apakah memastikan. ini pilek batuk pilek biasa atau TB ya. Iya. Iya, iya. Nah, biasanya kalau misalnya kita bawa seorang anak ke fasilitas kesehatan untuk memastikan misalnya ini apakah TB atau enggak, itu di Vaskes tindakan apa yang biasanya dilakukan oleh para dokter di sana? Ya, pertama pasti dokter akan bertanya, yang disebut anamnesa. Nah, ini Iya. anamnesa ini sangat penting. Oh, Jadi keluarga harus jujur. iya. Gitu, Ibu Histori, ya. batuknya sudah berapa lama, berat badannya bagaimana, batuk pileknya, panasnya bagaimana. Terus Ya. pasti akan ditanya, di keluarga ada yang batuk-batuk nggak? Oh, Eh, gitu. Iya. Itu yang paling penting. Iya. Kalau oh iya kakeknya lagi pengobatan, itu mah udah nilainya kita ada Oh, scoring, namanya ada. scoring untuk anak Iya, ya. penilaiannya. Scoring penilaian itu nilainya paling tinggi tuh. Oh, kalau ada Kalau yang ada memang lagi scoring pengobatan yang apalagi ya? gitu, Iya, karena- iya. Karena Oh. sekarang kan yang tadi saya katakan untuk TPT belum gencar, Iya. ya akhirnya banyak juga yang sekeluarga tadi, yang 4 tadi belum terjamah lah, belum terdeteksi. Iya. Nah akhirnya waktu dia berobat lah kita ada kontak nggak? Oh ternyata iya ada betul. Atau iya kakeknya di rumah atau bapaknya atau siapapun yang di rumah batuk-batuk udah berobat Bu? Belum. Nah ini harus kita kejar. Iya. Gitu. Jadi nanti ada diperiksa, udah di situ diperiksa ada dites dahak kalau memang dia sudah berdahak. Iya. Tapi kalau nggak ada berdahak nanti akan ada tes mantuk atau ronsen. Oh, Gitu, nah itu. ya kan? Dilihat Itu untuk lebih anak dalam, ya, iya. untuk anak. Kalau diagnosa pasti untuk anak itu adalah pertama dari kita scoring tadi. Scoring. Ya, oh ini Dari nilainya daftar 1 pertanyaan-pertanyaan gitu itu ya, ya? pertanyaan Oh, ini, iya. kemudian oh ini ada kontak erat nilainya berapa, ada ronsen positif nilainya berapa, Iya. terus ada batuk-batuk berat badan tidak naik nilainya berapa, nanti dijumlah, kalau nilainya lebih dari 6 biasanya kita akan diagnosa Berikan Pengobatan, ya. gitu. Pengobatan pencegahan itu Bukan. mungkin ya? Bukan. Kalau udah lebih dari 6 itu udah Udah sakit. udah harus Sakit. diobatin. Iya, Udah nggak gitu. pencegahan lagi Iya. ya. Oh, Udah gitu ya. penyakit. Nah, terutama mungkin untuk anak-anak yang juga punya pengasuh nih ya. Kadang-kadang Iya. kan kita kurang aware gitu ya untuk para pengasuh itu termasuk kontak erat padahal sebetulnya. Iya, ya. betul. Iya, karena sehari-harinya dipegang Iya, betul. Nah, nanti mungkin kita akan lebih lanjut lagi bertanya mengenai banyak hal yang harus kita perhatikan terutama untuk para orang tua ya. Ya. Karena anak-anak biasanya kalaupun terkena TB ini
tertular dari orang dewasa gitu ya, Ya. seperti yang disebutkan tadi. Nah, sebelum kita lanjut, kita simak dulu yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di 92,9 FM Mix Radio. Oke, good listener, 92,9 FM Mix Radio. Kita lanjut kembali ya perbincangan kita dalam rangka memperingati Hari TB Sedunia yang jatuh di hari ini 24 Maret 2023, dan dengan tema Ayo Bersama Akhiri TBC, Indonesia Bisa. Nah, setelah tadi mungkin sedikit banyak kita mendengarkan bagaimana atau apa sebetulnya TB itu, kemudian juga cara penularannya, dan sebetulnya ternyata TB ini tidak hanya menyerang organ paru tapi juga bisa menyerang organ yang lainnya. Nah, ini kita lanjut kembali, dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke 085161280929. Terima kasih. Kemudian juga Anda juga bisa menyampaikan pertanyaannya melalui live Instagramnya Dinas Kesehatan Kota Cimahi atau di akun Instagramnya Dinkes Cimahi Care ya. Nah, mungkin kita lanjut dulu dengan pemaparan dari para narasumber ini mengenai sebetulnya TBC ini bisa sembuh nggak sih, Dok? Iya, mungkin bisa dijelaskan. Bu Ani, bisa sembuh nggak? Boleh. Sebenarnya TBC itu bisa sembuh seperti tadi dikatakan bahwa penyebab tuberkulosis adalah bakteri ya. Bakteri. Dan bisa sembuh dengan minum obat yang teratur. Tapi dengan harus minum obat secara teratur. Harus teratur itu ya. Harus ditekankan ya untuk para orang tua terutama. Betul. Jadi tidak boleh putus berobat. Belang betong gitu ya. Belang betong karena akan menyebabkan terjadinya resistensi obat atau kebal terhadap obat kalau minum obatnya tidak teratur. Seperti itu. Kemudian kalau biasanya selama pengobatan untuk yang terkena TB ini sendiri berapa lama tuh sampai sembuh betul gitu? Betul. Kalau misal dewasa itu 6 bulan. Kalau pemeriksaan diperiksa paru ya untuk tuberkulosis paru itu 6 bulan. Insya Allah sudah sembuh. Dan dalam perjalanannya pun minum obat 6 bulan, 2 minggu sampai sebulan lah dia sudah merasa enak. Nah, disitulah akan terjadi males minum obat. Nah, udah enakan biasanya jadi malas ya, benar. Sudah merasa enak, berat badan sudah naik, makan pun sudah enak gitu. Jadi sehingga udah merasa sembuh. Tetapi disitulah tantangan kita. Supaya tidak putus berobat karena banyak yang seperti itu di tengah jalan merasa enakan, tenaga medis belum menyatakan sembuh, tapi dia sudah berhenti sendiri. Nah, itu bahayanya gimana, Dok? Kalau Bu Ani, kalau kita misalnya ya itu belang betong gitu ya minum obatnya. Kalau seperti itu tadi putus berobat, jadi kuman TBC-nya tidak akan kebal terhadap obat yang pertama ini, sehingga akan menyebabkan ada yang namanya TB resisten obat dan pengobatannya cukup lama. Nah, kalau udah sampai resist itu tidak 6 bulan lagi gitu, dan biayanya pun lebih besar. Betul. Sehingga diharapkan pada masyarakat Kota Cimahi apabila sudah terdiagnosa TB minumlah obat secara teratur dan tidak menghentikan pengobatan sepihak. Maksudnya kalau belum diputuskan oleh tenaga medis untuk selesai pengobatan atau udah sembuh, jangan menduluin berhenti pengobatannya seperti itu. Nah, kalau seperti kita tahu mungkin salah satu cara untuk mencegah TB ini balita ya, terutama balita diberi vaksinasi atau imunisasi BCG ya. Betul. Nah, kalau misalnya seorang anak sudah divaksin BCG masih mungkin nggak kena TB ini? Mungkin karena vaksin itu bukan untuk mencegah jadi sakit, tapi untuk mencegah sakitnya ringan saja gitu, sehingga tidak berat gitu ya, TB berarti TBC-nya tidak akan berat seperti itu. Bisa mencegah itu, tapi bukan untuk mencegah tidak jadi sakit gitu, tapi hanya sakit tapi ringan gitu.
Oh gitu ya. Jadi memperingan lah. Kalaupun kena itu. Gitu ya. Nah, seperti kena. Tadi mungkin Dokter Zakaria juga sudah menyebutkan ini bukan polisi yang ngalangin nggak bisa masuk gitu ya, tapi tetap bisa kena ya. Cuman mungkin lebih ringan gitu ya. Nah kalau selain dengan vaksin BCG tadi ada nggak berupa obat gitu untuk mencegah penyakit TB ini? Iya. Nah sekarang tahun ini kita akan melaksanakan menggencarkan terapi pencegahan tuberkulosis. Oh, yang tadi disebutkan tadi. Jadi semua pasien TB kita melaksanakan investigasi kontak terhadap kontak eratnya. Yang kontak erat, seluruh kontak erat yang ada di rumah itu akan dirujuk ke puskesmas. Yang ada gejala tadi sudah katakan oleh Bapak Dokter tadi bahwa yang bergejala diperiksa untuk TCM. Kita ada mempunyai untuk diagnosa TCM diperiksa dahak. Kemudian yang tidak bergejala kita akan untuk yang di atas 5 tahun kita akan melaksanakan mantuk tes. Oh gitu. Disuntik sedikit, nanti dilihat 2 hari kemudian. Kalau dia positif, kita akan berikan terapi pencegahan supaya yang sudah ada kumannya tadi di dalam tubuh kita tidak terjadi sakit. Oh iya. Gitu. Jadi terutama untuk kontak erat ya, pencegahan ini. Erat dengan pasien yang ada kontak serumahnya. Oh, kontak serumah ya. Nah, kalau kita misalnya menemukan orang terdekat atau misalnya yang dianggap kontak erat itu ya, terutama seperti yang saya tadi sebutkan, salah satunya pengasuh anak ya, betul. Kontak erat pengasuh anak atau orang-orang yang dekat dengan kita, yang sering berinteraksi dengan kita juga terkena TB, itu gimana? Apa yang harus kita lakukan? Iya. Kami di daerah, di puskesmas, di RW itu ada kader PMO. Apa itu? Itu adalah pengawas menelan obat. Kita punya kader di sana karena tenaga kesehatan cukup terbatas, sehingga betul. Kita ada dibantu oleh kader PMO. Nah, di sana kader PMO itu tugasnya adalah penyuluhan, kemudian dia menginvestigasi kontak penderita TB. Kalau di rumah itu ada pasien TB, kemudian kita akan melaksanakan investigasi kontak terhadap 20 orang. Oh, betul. Kontak erat. Kontak eratnya di sekitarnya juga di sekitarnya. Kontak serumah dan kontak erat di situ. Iya. Nah, nanti yang kontak erat, yang kontak serumah itu akan dirujuk ke puskesmas atau klinik juga boleh ya, atau ke rumah sakit boleh. Gimana pasien tersebut maunya kemana keluarga tersebut. Oh gitu. Kita ke puskesmas, kemudian nanti dirujuk ke sana oleh kader. Kemana jadi nggak bingung. Iya, nggak bingung harus pergi kemana. Ke puskesmas. Kemudian di puskesmas akan dilakukan screening, pemeriksaan yang tadi bisa menggunakan ada yang gejala diperiksa dahak. Kalau yang tidak bergejala kita lakukan tes mantuk seperti itu. Nah, nggak usah bingung masyarakat di sekarang ya. Jadi di puskesmas ataupun rumah sakit ataupun klinik kami sudah menyediakan tuberkulin tesnya. Oh gitu. Tinggal semua fasilitas kesehatan udah siap. Sudah siap. Sudah kami fasilitasi sehingga kemanapun masyarakat untuk mengakses pelayanan sudah tersedia seperti itu untuk memudahkan ya betul. Nah, kalau tadi disebutkan pencegahannya itu berupa tes, kemudian screening, ada yang berupa obat nggak? Nah, kalau sudah ketahuan positif nih dari hasil mantuk tes tadi, kita berikan obat. Tetapi tidak seperti obat TB. Ini untuk pencegahan saja diberikannya. Beda ya? Ada yang 6 bulan, ada yang 3 bulan tetapi minumnya 1 minggu sekali, ada yang 3 bulan berturut-turut minumnya tiap hari. Oh, gitu. Ada beberapa pilihan obat, di mana usia dan kriteria
yang didapatkan hasil screening berat tersebut. atau enggaknya mungkin ya, Iya, positifnya betul. sejauh mana gitu ya. Tapi jadi beda ya beda. obat untuk Iya. pencegahan dengan obat TB obat TB-nya sendiri. sendiri. Ya, Iya. Untuk yang sekarang sudah dilaksanakan adalah kami memberikan yang seminggu sekali minum obatnya. Oh. Jadi 3 bulan, tapi hanya dalam 1 bulan itu hanya 4 kali minum obat. Oh, Nah, untuk jadi yang pencegahan betul, itu. yang untuk pencegahan itu. Beda ya kalau Beda-beda. pengobatan yang untuk TB-nya sendiri 6 itu bulan. tiap hari ya? Tiap hari. Kalau pengobatan Ya, kalau pencegahan pengobatan hanya seminggu sekali aja. saja. Oh iya ya. Nah, mungkin kita lanjut ke pertanyaan yang sudah masuk, boleh ya, Dok? Boleh, Iya. boleh. Nah, dari pagi ini ada yang bertanya dari Ibu Mariam di Cimahi. Selamat pagi, Dok. Katanya mau tanya, ibu saya penderita TBC paru dan sudah jalan 4 bulan mengkonsumsi obat. Dan penderita TBC bisa gemuk nggak, Dok? Katanya gitu ya. Soalnya saya lihat-lihat badan ibu saya segitu-segitu aja, nggak kayak dulu pas sebelum sakit. Jadi waktu awal-awal sakit berat badan ibu saya turun lumayan banyak dan sekarang makannya sudah membaik tapi masih segitu aja badannya katanya. Sebetulnya bisa meningkat lagi nggak itu? Iya, terima kasih Iya. ini atas pertanyaannya. Pertama, terima kasih sudah sampai 4 bulan teratur makan obat, Iya, dan itu memang hebat itu. harus Iya. dilakukan gitu ya, harus dilakukan. Dan tadi mungkin menambah dari Bu Ani. Jadi bagaimana sih proses pengobatan seorang TB paru-paru pada dewasa? Iya. Yang pertama kita tentukan dengan tes cepat molekuler namanya TCM tadi itu. TCM. Jadi dari dahak diambil tes. Kalau dulu zaman dulu pakai mikroskop. Oh, Dilihat di bawah iya. mikroskop ketemu Bakterinya atau kelihatan. tidak, Oh, gitu gitu, ya. iya. Sekarang udah ada tes khusus TCM dan itu lebih sensitif, langsung bisa mendeteksi yang tadi dikatakan juga bakterinya sudah resisten obat atau belum Oh, gitu. iya, iya. Jadi kalau belum resisten kita sebut sebagai TB sensitif obat, kita kasih obat. Masih bisa Dalam ya 2 diberi obat. bulan pertama itu makan obatnya, macam obatnya agak banyak. Dan teman-teman pasti ibu-ibu yang makan obat ini pasti sudah tahu besar, Oh, gitu. merah gitu Oh, ya. iya. Sebesar gini satu tablet itu tergantung dari nanti berat badannya. Oh. Kalau berat badan 45 sampai 56 kalau nggak salah itu 3 tablet. Nanti Sehari? sehari Oh, iya. cuma sekali makannya Oh, sekali pagi-pagi aja. Oh, iya, iya. gitu. Nah, kalau umpamanya di atas 56 sampai 60 sekian ada 4 tablet Oh, gitu. ya, ada Nanti standar. lebih lagi ada naik lagi. Nah, itu selama 2 bulan tidak boleh Putus. putus. Iya. Nah, baiknya bagaimana? Setelah 2 bulan nanti ada tes dahak lagi. Oh iya. Di tes dahak dipastikan sudah konversi atau belum. Apa itu konversi? Konversi itu nanti ini pemeriksaan bukan pakai TCM, Iya. tapi pakai mikroskop. Oh, Masih ditemukan nggak bakterinya? iya. Nah, kalau sudah tidak ditemukan, nanti dilanjutkan. Dilanjutkan. Sama dengan obat yang jumlahnya tidak seperti kalau ada 4, sekarang tinggal 2 macam. Tabletnya kecil, Oh, kuning gitu biasanya. Jumlahnya sama, tetap kalau sebelumnya 3 tablet, ini juga 3 Itu setelah tablet. 2 bulan ya. Setelah 2 bulan. Jadi wayahna ya di Kalau 2 bulan dulu, pertama ini obatnya ada- gede-gede. ada Iya. perubahan juga. Kalau dulu itu seminggu 3 kali. Mungkin ada para pendengar sekarang masih ada yang minum obat seminggu 3 kali. Iya. Tapi sekarang udah ada dengan regimen baru tiap hari. Iya. Gitu, tiap Iya. hari. Jadi biar nggak lupa. Iya, gitu, iya. ya pokoknya tiap hari lah. Iya, gitu kalau ya. 2 hari, Bangun, 3 hari sekali gitu. Terus susah. bagusnya kapan makan obat itu? Nah, itu. Makan obat itu bagusnya perut sedang keadaan kosong. Oh, Gitu. jadi pas bangun Beda ya, ya. kalau biasanya makan obat setelah makan Iya ya, biasanya. kalau obat TBC tidak. Oh, justru bagusnya adalah dimakan waktu perut kosong. Kapan itu? Bangun tidur. Bangun tidur ya tepatnya. Gitu. Iya. Oh, ternyata saya punya mah. Mhm. Bagaimana ini? Gitu Iya. ya. Ada solusi 2 jam setelah makan. Gitu. Jadi ada Oh, kalau yang penderita ini ya, setiap ada keluhan ada solusinya. Ada solusinya. Yang penting intinya adalah makan obat. Iya, Gitu. dan teratur itu nggak Teratur. boleh putus Gitu. ya. Iya. Nah, Iya. nanti juga ada juga, oh saya makan obat yang tadi ibu itu alhamdulillah nggak ada efeknya, nggak ada apanya, udah 4 bulan. Tapi ada Iya. juga, oh gatel-gatel. Oh iya.
gitu Nah, ya. ada yang Ada keluhan bereaksinya, gatel ya, keluhan. gitu ya, ada keluhan ini. Nah, itu nanti akan dikonsulkan ke dokter spesialis paru-paru. Nanti akan dipecah nih obatnya, dicari alerginya yang mana, yang seperti itu. Jadi para pendengar semuanya, intinya yang sudah terdiagnosa TBC tetap harus kita obati. Iya. Kalau toh ada mungkin alergi, karena obatnya itu ada 4 macam. 4 macam. 4 macam nama ya. Oh, iya. Namanya dari vampicin, ada INH, etambutol, pirasinamid. Dan ini dosisnya lumayan besar gitu ya. Dosisnya Masing-masing lumayan punya besar. fungsi berbeda ya. Beda-beda. pastinya. Iya. Karena bakteri tuberkulosis ini mempunyai karakteristik bakteri yang lain dari yang lain. Gitu. Jadi pengobatannya juga lebih lain khusus, gitu. ya. Agak bandel lah Iya, gitu. iya. Andai kata anak sekarang mah bandel gitu ya, seperti Bedegong. bedegong gitu ya. Iya. Perlu dicubit, Iya, perlu iya, di ini, iya. perlu di itu. Nah, seperti itu. Nah, kalau udah 4 bulan bagus, bisa berat badan naik nggak? Iya. Insya Allah naik. Kalau makannya sudah bagus, Jadi jangan khawatir ya. ya, makannya sudah bagus, kasih vitamin. Sekali lagi, tidak ada yang namanya orang TBC itu pakai tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, tidak ada. Oh, nggak ada pantangan? Nggak ada pantangan. Oh. Makan apa saja Iya. boleh. Iya. Lebih baik 4 sehat, 5 Iya. sempurna. Jangan orang TBC nggak boleh makan telur, nggak Oh, boleh makan gitu ya, daging. takut. Tidak boleh. Boleh semuanya. Oh, boleh ya. Gitu. Tidak Nah, ada dengan begitu pantangan Nggak ada pantangannya pantangan makan. berat badan akan naik. Oh, gitu ya. Gitu. Kalau lihat dari pertanyaan Ibu Mariam tadi, jadi jangan khawatir, Khawatir. berat badannya insya Allah bisa Ya, naik lagi ya. walaupun kalau toh tidak naik, Tadi yang penting katanya sehat. nah itu ya. Gitu. Tadi katanya di awal-awal terkena TB ya, sempat turun. Ya. Memang begitu Begitu. karakteristiknya ya. Iya. Oh gitu ya. Boleh satu pertanyaan lagi? Boleh. Iya. Nah, ini dari Ibu Rika di Cimahi juga. Selamat pagi Pak Dokter dan Ibu Ani. Aku mau tanya katanya, kalau untuk penderita TB kelenjar, nah dinyatakan sembuh jika apa ya? Apakah ada serangkaian tes yang bisa dijalani untuk mengecek infeksi bakteri tersebut sudah hilang, betul? Dan setelah konsul dokter bilang pasien TB kelenjar akan sembuh setelah pengobatan selama 6 bulan. Apakah setelah 6 bulan minum obat ini TB kelenjar benar-benar dikatakan sembuh tanpa harus ada tes lainnya? Oh, jadi untuk menyatakan sembuhnya, apakah harus melalui rangkaian tes-tes? Betul. Ya. Kalau tadi TBC paru-paru, Paru ya. kan Kalau ini ada TB kelenjar kelenjar, katanya ya. itu Iya. istilahnya ekstra paru lah, walaupun iya. bukan kelenjar, ada yang lain-lain Iya. gitu ya. Kalau TB paru kan tadi ada tes terakhir, ada sampai 5 bulan, 6 bulan itu dites dahak lagi. Oh, ada Gitu, tes-tes tes dahak rangkaian. lagi. Kita sebut sebagai akhir pengobatan dan nanti dinyatakan sama dokternya ini sudah bagus. Iya. Berhenti. Nah, bagaimana dengan ekstra paru? Iya. Sampai sekarang memang belum ada pemeriksaan untuk ekstra paru untuk memastikan ini sudah betul-betul sembuh atau ini. Tapi dengan penelitian bahwa untuk ekstra paru lebih baiknya adalah pengobatan lebih dari 6 bulan. Oh gitu ya. Kadang-kadang ada yang mengatakan sampai 1 tahun Iya. untuk ekstra paru lebih amannya seperti itu. Jadi bagi pendengar yang ekstra paru TBC-nya bisa konsultasi sama dokternya dan saya yakin tenaga kesehatan dokter akan paham kalau Iya. umpamanya ini pasti akan ditambah. Oh, ini kelihatannya kok masih ini pasti akan ditambah lebih dari 6 Oh, bulan. lebih dari 6 Ya. bulan itu ya. Ya. Nah, sebetulnya kalau kembali lagi ke TB paru ya. Ya. Tadi kan ada obat pencegahan dan ada obat yang untuk terkena Ya. TB. Ya. Itu sebagaimana efektifnya sih atau misalnya obat yang diberikan itu untuk mengatasi Ya. penyakit TB-nya sendiri. Kalau pengobatan TB yang sudah positif, nanti dilihat tadi Tahapan tadi Oh, iya. pemeriksaan dari dahak bulan kedua, dahak bulan kelima. Itu per 2 bulan diperiksa Ya, dari laginya. bulan kedua, Ya. akhir bulan Akhir kedua, bulan kedua. akhir bulan kelima, Oh, kelima. dan akhir bulan keenam. Oh, itu gitu, diperiksa iya. dahaknya, Iya. gitu. Jadi itu adalah untuk menentukan karena apa? Kenapa sih yang dikejar-kejar di tes-tes itu kok dahak, Iya. paru-paru? Iya. Karena nular. Yang Iya, karena yang nularnya itu Gitu. ya. Karena Ya, kita iya, kita betul. kan ada 2 fungsi di situ selain terapi pencegahan untuk efektivitasnya dan untuk mencegah penularannya. Oh, iya, iya. Kalau ekstra paru itu tidak menular.
Iya. Gitu. Nah, khusus untuk ekstra paru itu organnya aja yang terserang Organnya, tapi nggak ya, menular. nggak Oh menular. iya, Nah. kenapa dipisahkan ya TB paru ini? Iya, Karena ekstra gampang paru. banget menular gitu ya. Karena melalui dahak. program kita kan kita cegah penularannya, ini kita obati. Iya, Gitu. betul. Tapi Jadi kalau ekstra paru kita obati karena tidak menularnya. menular. Nah, Nah, bagaimana dengan yang pencegahan? Efektivitasnya berapa? 60 sampai 80% efektif. iya, yang Tidak pencegahan itu terjadi- ya, obat yang tidak itu. terjadi tidak jadi Sakit. TBC yang lebih lanjut, lebih iya, berat. tidak terjadi gejala TBC yang benar gitu Iya, ya. iya. Jadi itu 60 sampai 80% efektif Iya. akan seperti itu Mhm. ya. Walaupun toh masih banyak teori tapi itu adalah efektif untuk terjadinya. Jadi penting ya untuk dilakukan obat Iya, pencegahan sangat itu ya, penting terutama sekali. untuk para kontak erat. Ya, Pertama pada anak kecil ini sedikit Anak saya kecil ya? Oh iya, karena kenapa kita- Bu Ani, sekarang udah kita ketemu ya anak umur berapa 3 bulan ya. Bisa Dan kena. udah positif, Oh, udah makan iya. obat. Coba bayangkan. Dan TBC tidak memandang umur loh. Orang ibu hamil juga bisa kena. oh gitu. semua kan bisa kena. Bisa Semua bisa ya? kena. Iya, iya. Nah sekarang hubungannya TBC ada stunting bagaimana? Ya kalau anak 3 tahun udah 3 Iya. bulan kena TB, Betul. pasti Dikhawatirkan pertumbuhannya- gitu ya, pertumbuhannya juga dikhawatirkan. Pasti tidak terganggu. bagus. Iya, pasti itu. Oh, Gitu. jadi nyambung ya. Jadi nyambung. Iya. Makanya ini antara stunting dengan TB dan- TBC, Iya. ya itu. Nah nanti apalagi ada lagi HIV, Iya. TB aduh. HIV, Iya, ada TBDM, Mhm. ya. Jadi orang diabetes itu kecenderungan kena TB juga ada. Oh gitu. Iya, lebih mudah kena TB. Nah, orang DM itu nggak boleh makan banyak, ya kan? Iya, iya. Kalau diabetes kan nggak boleh makan Diabetes nasi ya, banyak iya. ya. Tapi kalau TBC, Harus makan banyak. Galau. Kalau jadi kan tolak belakang. Iya, betul. Nah, itu makanya perlu penanganan serius tentang teman saudara-saudara kita yang diabetes. Yang Iya. HIV, orang HIV lebih mudah kena TBC. Mhm. Orang TBC lebih mudah kena HIV juga. Oh, Makanya gitu itu ya. ada pemeriksaan. Kasus orang TBC pasti cek HIV. Orang HIV cek TBC. Mhm. Nah, itu jadi itu juga kita lakukan. Kalau tadi sempat disebutkan katanya kalau untuk anak ya, terutama untuk anak yang belum bisa mengeluarkan dahak gitu. Nah kalau pada anak itu menular juga nggak kepada orang lain atau orang dewasa gitu, meskipun anaknya mungkin belum Ya. bisa mengeluarkan dahak Sebetulnya gitu. secara teori patologi antara anak dan dewasa beda. Makanya Beda ya? awal dulu dikatakan bahwa anak itu tidak menularkan. Oh. Karena di paru-parunya itu tidak pada parenkim ya, pada beda lah di dalam Iya, iya. paru-parunya. Jadi anak tidak menularkan. Tidak menularkan, gitu. ya. Yang menularkan itu dewasa karena di dalam paru-parunya beda tempat, jadi Hmm. mudah sekali keluar gitu. Iya. Yang kedua anak kan nggak bisa ngeluarin dahak. Iya. Tapi Jadi nggak tahu menular. nanti kalau anak-anak tahun 2000 Bakal berubah nggak ya? Balita-balitanya udah lebih canggih, lebih bisa. Tapi kayaknya bakalan sama ya. Karena kan dulu Iya. kata lo kalau bayi itu baru lahir gak ada yang buka mata, sekarang bayi Oh lahir iya, udah bisa pose ya. Iya, Nggak betul. tahu, mungkin nggak tahu nanti ke Iya. depan. Oke, good listeners, dan ini ternyata masih ada beberapa pertanyaan yang masuk juga. Nanti akan kita lanjut, akan kita bahas juga. Tapi sebelumnya kita simak dulu yang satu ini. Jangan kemana-mana, masih di 92,9 FM Mix Radio. Oke, good listener, 92,9 FM Mix Radio. Kita masih berlanjut ya perbincangan kita mengenai tuberkulosis, terutama di Indonesia, dan lebih fokusnya lagi terhadap anak nih ya. Nah, mungkin bisa kita lanjut dengan ini ya dok, pertanyaan. Boleh. Sebetulnya dari Pak Johan ya yang sudah masuk ke 085161280929. Selamat pagi dok, katanya saya mau bertanya, kakak saya dinyatakan terkena TBC dari hasil ronsen dan menunjukkan adanya flek putih di paru-parunya dan diharuskan konsumsi OAT ya, beda sama makanan OAT OAT selama 6 bulan. Apa yang harus keluarga lakukan untuk mendukung kesembuhannya, dan bagaimana perawatan untuk orang yang terkena TBC di rumah?
kita. Iya. Iya. Ada Terima kasih. treatment khusus nggak ya. gitu? Iya. Ini Pak Johan ya, Iya. mungkin sudah ke fasilitas kesehatan dan dinyatakan tuberkulosis Iya. dari hasil ronsen, Iya. ya. Itu boleh didiagnosa dari hasil ronsen. Oh, bisa ya. Kalau toh mau lebih pasti itu dengan pemeriksaan dahak. Iya. Itu akan lebih pasti. Boleh di mana saja sih periksa dahak di Cimahi, ya. Bisa di laboratorium, di rumah sakit bisa, di puskesmas semua bisa. Gitu. Kalau Di mau semua memastikan, fasilitas kesehatan ya, sudah puskesmas, ini ya? rumah sakit sudah bisa. Ya. Kalau mau pasti di situ. Jadi diagnosa pasti TBC apa sih? Dengan dahak. Oh, iya. Gitu ya. Nah, Tapi tadi udah seperti terdiagnosa. yang tadi ronsen boleh juga ya? Gitu. Iya. Dengan mungkin dokternya dilihat gejala, dilihat ronsen, dia menyatakan ini positif. Iya. Karena tidak semua orang juga bisa mengeluarkan dahak, juga bisa. Iya. Nah, sekarang udah terdiagnosa ini, dia positif TBC, harus makan obat 6 bulan. Iya. Pertama, bagi penderita harus makan obat secara teratur. Tadi saya katakan makan obatnya kapan? Paling bagus adalah dalam kondisi perut kosong. Perut kosong ya. Ya, Iya. kapan itu? Bangun tidur, langsung makan obat, 2 jam kemudian baru obat makan yang lain. Boleh makan. Minum boleh ya. Oh, minum boleh ya. Jadi makan obat kan sambil minum. Iya, iya. ya. Gitu. Itu apalagi kalau yang gede-gede ya, gimana Gede-gede. caranya? Iya, iya. Iya. Tapi untuk obat khusus TB yang program, nah ini obat TB kan ada 2 ya. Iya. Mungkin kalau umpamanya swasta kadang-kadang dia diberi obat yang memang paten, yang apa istilahnya bukan program dari itu, boleh saja. Iya. Tapi harus tetap teratur selama 6 bulan. Iya. Dan itu obatnya mahal. Kalau dari program obatnya gratis. Tinggal datang ke puskesmas atau ke rumah Asal sakit, mau, agar mau obatnya gratis. Iya, iya. Gitu ya. Dan itu sekaligus obatnya gede langsung masuk 3 Iya. macam. Kalau yang dari itu kadang-kadang masih berapa macam obat itu Iya. digabung. Bagi pasien makan obat teratur, kemudian TKTP istilahnya, tinggi kalori tinggi protein, atau makanan makanan sehat, 6 iya. sehat 5 sempurna. Tidak ada pantangan kecuali kalau dia punya darah tinggi ya jangan Iya. makan obat, jangan ada Yang hubungan memicu penyakit minum. lain ya, Iya, iya, gitu. betul. Kalau umpamanya penderitanya ada diabetes, tolong konsultasi dengan dokter penyakit dalam karena nanti terapinya dan ininya juga lain. Iya. Gitu ya. Itu bagi penderitanya ya. Terus bagi sekitarnya Nah, bagaimana? itu keluarga katanya Yang gimana tadi, bentuk dukungannya? dukungannya Iya. adalah mendukung, katakan pada penderita bahwa ini penyakit bisa disembuhkan, bukan penyakit kutukan, penyakit keturunan, bukan Iya. penyakit apa, bisa disembuhkan dengan tadi saya katakan. Disugesti mungkin Iya, si dorongan pasiennya. karena Iya. karena sekarang masih banyak juga masyarakat menganggap aduh Menganggap. kenapa ya saya bisa kena TBC Iya, gitu. gitu ya. Karena coba bayangkan dong, Indonesia nomor 2 dunia gitu kan, banyak dan Iya. bisa menular, dan itu memang dan tidak melihat strata. Kalau dulu kan TBC itu orang Kayaknya miskin, identik orang dengan- ini, gitu ya. Sekarang Iya, mulai dari yang pakai Mercy, mau yang pakai sepeda Bisa gitu ya, kena, kena, gitu ya. Mau yang berpendidikan tinggi, pendidikan apapun bisa kena. Jadi kasih dorongan bahwa ini adalah penyakit yang bisa disembuhkan. Iya. Terus bagi keluarga bagaimana, tadi kata Bu Ani, jadi yang lain di screening. Oh, iya. Datang ke dokternya, tanyakan, bilang bahwa ini sekeluarga saya ada berlima umpamanya. Dan Yang- harus jujur. Iya. Ya, ini Itu yang ya. berlima. Terus umpamanya di rumah ada yang balita Oh, kurang iya. dari 5 5 tahun, bawa ke dokter anak atau ke puskesmas, pasti langsung diberikan obat pencegahan Iya, tadi. iya. Tapi kalau umpama yang dewasa lebih dari 5 tahun, bawa ini nanti akan dimantuk tadi. Oh, Ya. Di tes screening mandiri. dulu, dulu, ditanya dulu ada gejala atau tidak, ada ini. Kalau ada gejala mungkin dia ada batuk-batuk lagi, ada ini ya di ronsen lagi, periksa dahak juga. iya. Kalau dia perlu pengobatan, kasih obat TBC. Tapi kalau enggak, nanti dites tadi, tes mantuk. Tes mantuk. Kalau tes mantuknya negatif, tanpa obat. Oh, gitu. Tes mantuknya positif, baru dikasih TPT, Oh, iya, gitu, iya. terapi pencegahan Pencegahan, tadi. ya, Nah, obat tadi pencegahan tadi bagaimana? Kalau tadi pengobatan itu obatnya 4 macam dan udah sampai 6 bulan. Iya. Kalau terapi pencegahan itu ada 2. Ada yang 1 macam, Iya. tapi 6 bulan lamanya, cuma 1 macam obat, 6 bulan lamanya. Ada yang 2 macam obat, itu ada yang 3 bulan setiap hari, ada yang 3 bulan seminggu sekali. Seminggu Nanti sekali. tergantung dari
dokternya menentukan yang mana yang sebagai direkomendasikannya yang pilihan. mana Iya, gitu seperti ya. itu. Oh iya. Nah, kalau untuk pencegahan ya, kembali lagi ke mengenai pencegahan, apakah hanya vaksinasi BCG yang kalau misalnya kelewat atau lupa orang tuanya ya, maksudnya sudah memberikan vaksinasi BCG atau belum kepada anak, apakah hanya itu satu-satunya upaya untuk mencegah Iya. TBC ini? Vaksinasi BCG akan diberikan pada anak balita Usia di bawah satu balita ya? di bawah 1 bulan ya. BCG di BCG awal ya? Iya, di awal. BCG ya. itu awal. Setelah itu nggak bisa. Jadi makanya Bu Ani segini mau divaksin BCG gitu. Nggak bisa ya? Bisa gitu. Nggak ada Jadi, bentuk vaksinasi nggak ada. untuk, memang belum sekarang ada lagi sih. ada penelitian. Oh iya. Ke arah sana lagi ada penelitian, Iya. tapi belum di launching ya, belum Iya. dipastikan itu bisa. Jadi sampai sekarang ya pencegahannya hidup sehat, lingkungan sehat, ya kan. Makanya tadi Iya. TBC ini nggak hanya kewajiban dari Bu Ani, Iya. karena juga faktornya ada lain lingkungan. Lingkungan. Maaf. Jadi kita sendiri ya? Ada rumah, serumah, lembab, Iya, ya di kurang situ ada ruang sirkulasi. ventilasi Iya, iya, gitu ya, betul. seperti gini, ruangan gini, Iya. teteh di sini setiap hari berlima, umpamanya ya AC gini, Iya, satu aja saling kena, tular. tunggu aja yang lain, gitu. Nah ya, Iya. jadi seperti itu. Jadi Betul. lingkungan sehat, hidup sehat, itu tetap sebagai pencegahannya ya itu. Iya. Karena yang tadi masuk bisa, tapi kita sehat ya bisa. Iya. Nah, kalau berkaitan juga dengan tadi pertanyaan Pak Johan ya, tadi katanya dinyatakan positif TB-nya itu adalah dengan hasil Ronsen. X-ray ya, ronsen. Nah, kalau setelah orang yang sudah terkena TB sudah melakukan berbagai tahapan-tahapan pengobatan untuk menyatakan bahwa dia sudah sembuh betul gitu, apakah harus dilakukan ronsen kembali untuk menyatakan betul-betul sembuh Ya, gitu ya? secara teori, saya balik ke teori. Iya. Secara teori untuk menyatakan TB paru negatif itu dari tes dahak, Dahak saja ya. ya dari tes dahak. Iya. Nah, bagaimana ada juga tenaga kesehatan atau dokter, di ronsen nanti sekian bulan, sekian ini gitu ya. Itu boleh-boleh saja, tidak dilarang. Tapi untuk memastikannya Adalah dengan tes tes dahak. dahak. Oh iya. Iya. Saya ini awal saya nggak tes dahak, tapi 6 bulan saya ingin tes dahak, nggak masalah. Tapi tes dahaknya nggak bisa TCM. Oh, yang tadinya Tes dahaknya adalah dengan mikroskop. mikroskopis Oh, iya, namanya gitu. Jangan pakai TCM karena TCM bukan dipakai untuk menyatakan ini ya, kesembuhan dan lain-lain iya. seperti itu. Gitu ya. Iya. Nah, mungkin kita harus cukupkan dulu. Sebetulnya ada pertanyaan juga yang belum dibacakan, tapi setidaknya sudah terjawab ya dari tadi yang sudah diterangkan oleh Dr. Zakaria maupun oleh Ibu Ani. Dan kita harus berhubung waktu, kita harus menyudahi dulu perbincangan kita di hari ini. Dan mungkin sebagai penutup, silahkan ada yang ingin disampaikan mungkin oleh Dr. Bu Ani Zakaria atau aja Bu deh. Ani. Oh, Bu Ani Program. saja. Iya, silahkan Bu. Baik, untuk seluruh masyarakat Kota Cimahi, mari kita sama-sama bila ada yang terkena TBC, silakan untuk berobat dan semua kontak TB-nya Iya. untuk melaksanakan screening atau ke puskesmas untuk dilakukan screening dan mendapatkan terapi pencegahan agar tidak terkena sakit TB yang diderita oleh keluarga tersebut. Mari kita sama-sama berantas TB ini dengan melakukan tos TB, temukan, obati sampai sembuh TB. Itu ya. Untuk Ada menuju ininya ya eliminasi TB tahun 2030. Oh, sudah ditargetkan Sudah ya, eliminasi eliminasi 2030. TB itu di Mudah-mudahan Cimahi lebih awal. Iya, Untuk eliminasi. Amin. Iya, lebih bagus ya kalau lebih awal. Iya, Mungkin itu saja. itu ya sebagai penutup. Dan sekali lagi terima kasih atas kehadirannya Dokter. Sama-sama, terima Iya, kasih. Bu Ani juga. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berbincang lebih jauh lagi ya mengenai TB ini ataupun mengenai hal-hal
kesehatan lainnya. Ya, terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih juga untuk Anda good listeners yang sudah menyimak perbincangan ini sedari tadi ya hingga berakhirnya di saat ini. Terima kasih juga untuk yang sudah mengajukan pertanyaannya di 085161280929 maupun melalui live Instagram dan juga melalui akun Instagramnya Mix Radio di 929 Mix Radio. Dan untuk saat ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Saya Arin Gasmara pamit dan sampai jumpa.